Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nohan Anwar. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1931247. Di sini saya akan memenuhi tugas soft skill tahap 2 di video kedua tentang biografi dari Bapak Insinyur Muhammad Najih. Untuk biografi dari Bapak Insinyur Muhammad Najih sendiri, dahulu beliau hidup atau lahir di sebuah desa kecil di Gresik yang pada saat itu keluarganya termasuk Bapak Muhammad Najih ini juga bekerja dalam mengolah hasil laut atau bisa disebut dengan nelayan. Di saat itu Bapak Muhammad Najih masih kecil, tetapi dia tidak pernah pantang dalam membantu bapaknya dalam mengolah hasil laut. Dia adalah anak sulung dari 8 bersaudara yang sedari kecil sudah berdagang ikan membantu sang ayah di tepi Sungai Bengawan Solo. Namun pada saat itu, setelah jembatan penyeberangan dibangun, penjualan sangat merosot. Banyak pedagang-pedagang yang bangkrut, kemudian beralih profesi, termasuk bapak dari Muhammad Najih itu sendiri. Dan menyebabkan Bapak Muhammad Najih itu sampai dia berhutang, kemudian menjual sawah untuk bisa melanjutkan hidup. Setiap pagi dia setelah itu membantu ibunya berjualan bubur di pagi hari untuk membantu perekonomian keluarganya tentu. Sampai-sampai dia itu merasa kasihan dengan saudara-saudaranya karena setiap pagi mereka hanya bersarapan dengan bubur. Kemudian dalam dia bersekolah, tentunya Bapak Muhammad Najih ini membantu keluarga dan tidak lupa dengan pendidikannya alias bersekolah, karena beliau berpikir bahwa saat itu adalah sekolah adalah merupakan yang utama. Selain bersekolah, beliau juga pernah mondok di daerah sana. Beliau pertama SMA itu menjalankan SMA di SMA Negeri Gresik di daerah sana. Kemudian saat itu beliau menjadi siswa teladan. Dan akhirnya saat dia kelas 3 SMA menjelang lulus, beliau diterima di IPB, Institut Pertanian Bogor. Saat itu teman-teman mereka mengejek karena mungkin berpikiran bahwa Pak Muhammad Najihnya ini hanya akan menjadi seorang petani gitu. Akan tetapi fakta menunjukkan yang lain. Saat itu Bapak Muhammad Najih pulang ke rumah untuk menemui orang tuanya. Beliau memberikan kabar bahwa beliau diterima di IPB. Saat itu hati orang tuanya sangat gembira. Akan tetapi kegembiraan tersebut tidak bertahan lama karena orang tua Bapak Muhammad Najih ini sangat cemas karena tidak mampu untuk membiayai anaknya berkuliah di IPB. Kemudian Bapak Muhammad Najih ini mengurungkan niatnya. Dia menyendiri untuk berpikir bagaimana dia bisa berangkat dengan kegigihannya. Setelah pulang dari rumah, ternyata kedua orang tuanya sangat berjasa dengan menjual sebagian lahan rumahnya untuk membuat anaknya atau Bapak Muhammad Najih ini tetap bisa melanjutkan pendidikannya di IPB. Selang dari itu
Beliau kuliah di IPB. Ketika beliau berkuliah, beliau selalu menjadi salah satu 10 dari mahasiswa dari ratusan mahasiswa yang menjadi peringkat 10 besar dan menjadi mahasiswa yang berprestasi, sehingga sebelum beliau lulus ternyata bapak dari Muhammad Najih ini wafat. Kemudian setelah dia pulang ke Gresik, ibunya meminta untuk menetap di Gresik saja, karena tapi bapak Muhammad Najih tetap kekeh untuk melanjutkan kuliahnya dan menyelesaikannya. Akhirnya bapak Muhammad Najih ini selesai berkuliah, kemudian dia menjadi salah satu lulusan terbaik. Kemudian dia karena pintar menjadi salah satu dosen di kampus tersebut. Kan tetapi karena faktor ekonomi, beliau akhirnya keluar dan ikut ke perusahaan. Di perusahaan baru tersebut beliau mendapatkan pengalaman yang sangat banyak. Tapi kembali ke ekonomi lagi, beliau keluar. Kemudian beliau memutuskan untuk membuka usaha bersama kedua temannya. Kemudian membuat usaha yang dijalankan oleh 3 orang, termasuk Pak Muhammad Najih ini. Kemudian setelah berlangsung lama, beliau menjalankan usahanya sendiri, dan usahanya sendiri pun mendapatkan kerjasama dengan salah satu pengusaha di Jepang untuk di sektor pertanian, maksud saya di sektor nelayan atau laut. Kemudian setelah hari berganti, perusahaan Pak Najih ini semakin sukses, semakin bagus, dan menjadi salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. Kemudian beliau bisa membanggakan semua elemen keluarganya. Cerita yang sangat inspiratif. Terima kasih.